Kalau kita juga menyalahi aturan tentu sangat lebih mahal lagi ya, biayanya sangat mahal ya, bisa miliaran kena denda, dan kalau nggak nurut terus ya ditutup masjidnya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini di bulan Ramadan kita cukup spesial karena di Protalks Ramadan Series ini kita akan mengulas dan juga kita akan berdiskusi mengenai desain-desain rumah ibadah. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini adalah desain yang akan kita bahas, yaitu ada Masjid Baitul Makmur di Australia, karya Pak Budi Faisal sebagai Prinsipal RLA Studio dan juga dosen program studi arsitektur Magister Arsitektur Lanskap SAPPK ITB. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi Protalks kita hari ini. Tadi seperti yang sudah Mbak Zia sampaikan gitu ya. Jadi hari ini kita kehadiran Pak Budi, dan yang menarik lagi di sini karena ini masih dalam rangka Ramadan Series, kita akan ngebahas salah satu proyek masjid dari Pak Budi yang uniknya juga ini proyeknya masjidnya ada di Australia ya, Zah. Oke, Zah, silakan. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bayu. Dan kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu ada Pak Budi Faisal sebagai Prinsipal RLA Studio dan juga dosen program studi arsitektur dan Magister Arsitektur Lanskap SAPPK ITB. Selamat siang Pak Budi. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ziza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu. Ya, selamat siang Pak Budi. Assalamualaikum Pak. Bu Firda. Siap menerima perintah. Sebelum masih mengenal lebih dahulu nih Pak Budi mengenai RLA Studio, biar teman-teman lebih mengenal lagi lebih dalam mengenai RLA Studio. Silakan Pak Budi. Saya kasih pengantar RLA Studio. Ya. Di RLA Studio ini, kalau di logonya selalu kami kasih formerly Tanah Mulia. Ini Bu Ziza pernah berhubungan dengan Tanah Mulia. Betul. Itu developer sebetulnya ya. Tapi sebelum developer itu sebenarnya saya lebih banyak bergerak di konsultan. Tapi karena ada satu kekhususan, Eko Pesantren Darut Tauhid, di mana Tanah Mulia itu waktu itu kantornya di situ, akan membuat perumahan khusus untuk para jamaahnya. Maka Tanah Mulia itu developer khusus sebenarnya buat perumahan jamaah Darut Tauhid. Dan akhirnya setelah sekian lama kami kembali lagi kepada khitah kami, yaitu konsultan, karena nggak cocok di developer ya. Dan sejak itulah kira-kira mungkin sudah belasan tahun, jadi sudah lebih lama dibandingkan developernya, mungkin sudah belasan ya, 12-13 tahun ya studio ini. Nah, kami bergerak di bidang arsitektur, di bidang lanskap, urban design, master planning, tapi juga di bidang pariwisata, karena saya diamanahi di ITB menjadi kepala pusat pariwisata. Nah, selain yang sifatnya desain dan planning, kami juga membuat membantu lah kementerian bikin peraturan menteri terkait dengan ruang terbuka hijau. Alhamdulillah sudah ada sekarang Permen 14 2022, kemudian membantu DKI Jakarta waktu zamannya Pak Anies Baswedan membuat sampai Pergub ya, hal seperti itulah. Jadi ada selain design planning, kami juga membuat peraturan-peraturan, regulasi, policy, kira-kira begitu. Nah, secara khusus arsitektur kami selain yang umum, berbicara yang umum itu ya menggunakan beton, baja ya normal, tapi kami mengkhususkan diri kami sebetulnya di karya arsitektur bambu. Di arsitektur bambu, sama dengan kolega saya di arsitektur, sekaligus guru saya di bidang bambu namanya Pak Andri Widyo Wijatmoko. Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa karya kalau boleh sebelum bicara ke Baitul Makmur secara singkat seperti apa sih beberapa karya RLA. Secara umum lebih banyak master plan dan yang arsitektur mungkin kami khusus lihatkan yang bambu. Izinkan saya akan nyerocos saja sangat cepat sebelum saya pakai Baitul Makmur ya. Jadi untuk menggunakan RLA, ini ruang lanskap arsitektur, tapi kadang-kadang kami nama kerennya Redefining Landscape Architecture. Redefining Landscape and Architecture. Iya, lanjut. Ini profil kami. Ya, beberapa prinsip kami ingin menjadi rahmat bagi semua alam. Ya, lanjut. Ini kami
juga alhamdulillah menang salah satu pemenang ya, juara harapan 2 di IKN, Ibu Kota Negara, waktu bikin master plan-nya. Ya, ini beberapa contoh saja, mungkin cepat saja dilihatkan. Ini ada program, ada beberapa sayembara yang kami menangkan. Lanjut. Ya, ini masih IKN, lanjut saja. Ini juga di Malioboro, kami juga juara harapan 1 ya, presentasi depan Sultan. Malioboro Jogja, lanjut saja. Lanjut saja, saya ingin cepat saja ya. Jadi, nah ini yang baru saja kami menangkan, alhamdulillah dari 5 kategori taman di Kota Bandung, alhamdulillah kami memenangkan 3 ya, memenangkan 3 dari 5. Ini dapat juara 1 di Buah Batu, kemudian ada yang dapat juara lanjut. Nah, ini konsepnya cepat aja. Kemudian selanjutnya next. Ya, ini cepat saja. Ini yang juara harapan 2 atau 1 juara harapan 1 ya, juara 4, lanjut. Oh, juara 5 ya, lanjut. Nah, yang berikutnya lanjut saja. Ini yang juara 2-nya. Jadi tamannya beda-beda. Jadi sebetulnya masing-masing di kategori itu sudah juara 1 sebetulnya, tapi diadu lagi kira-kira gitu. Ya, ini beberapa taman yang baru saja kita menangkan ya bulan lalu. Nah, beberapa proyek yang kami pilihkan buat program ini, tidak semua. Beberapa proyeknya lebih ke arah master plan saja. Yang paling menarik, yang unik-unik kami pilihkan Mining Museum di Samarinda ya. Jadi kolong-kolong yang bekas tambang timah, tambang batu bara itu kalau kita desain dengan baik sebetulnya bisa bermanfaat buat banyak orang di sekitarnya, masyarakat, tapi juga bisa menghasilkan karya arsitektur yang unik, kira-kira gitu. Nah, ini lewat saja judul-judulnya. Ini Lekala Master Plan, ini alhamdulillah salah satu proyek 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, di seperti Jatim Park tapi namanya jadi Jateng Valley ya di Kabupaten Semarang. Jadi lebih ke arah rekreasi kalau ini ya, lebih ke arah rekreasi. Lanjut, ini 500 hektar mungkin dari skala proyek, ini proyek kami terbesar karena 500 hektar ya. Lanjut. Ini juga resort di Kabupaten Samboja karena Ibu Kota Negara mereka yakin akan terjadi, maka beberapa private sector sebenarnya banyak siap-siap menyiapkan tempat rekreasinya di resortnya. Ini berdekatan dengan Ibu Kota Negara ya. Ini di Sariater, ini Sariater di Bandung ya, Ciater yang air panas itu. Ini khusus buat ibu-ibu sosialita seperti Ibu Ziza ya. Ya benar, ini tertutup kawasannya tertutup khusus ibu-ibu sosialita ya. Jadi istri saya nggak bisa masuk karena bukan sosialita, hanya Ibu Ziza aja. Lanjut. Ya, ini di Bali sebetulnya lebih ke arah culture based tourism. Itu kliennya Gede Ardike ya, mantan Menteri Pariwisata almarhum. Ya, ini kerjasama dengan PSUD, ini jauh sekali di Maluku Tenggara Barat. Ya, ini juga di Jakarta. Kenapa kami lihatkan? Karena ini kerjasamanya dengan komunitas difabel di Kota Bandung. Jadi mereka kerjasama dengan Pemkot, kita diminta mendesain bagaimana pedestrian, trotoar yang ramah atau penyeberangan yang ramah untuk difabel. Jadi kerjasamanya dengan komunitas difabel. Jadi kami senang ada proyek seperti ini, itu juga memperkaya agar arsitek juga concern dan respect ya, lebih menghormati difabel. Kami belajar banyak lah dari teman-teman difabel. Ya. Apa yang membuat mereka rumit ya, misalnya ya. Tangga itu kalau mereka katakan tangga buat orang normal, tangga itu biasa aja tangga satu anak tangga. Tapi kalau orang berkursi roda atau orang yang difabel tunanetra, sahabat difabel tunanetra, tangga itu seperti tembok buat kami gitu ya. Betul. Sesuatu yang besar. Kita kadang-kadang kurang sensitif hal seperti ini. Selanjutnya. Ya ini lanskap green roof apartemen tapi nggak jadi proyeknya. Ganti gubernur, ganti kebijakan. Yogyakarta International Airport ya, kita buat standing letternya, tapi kalau tidak salah katanya tidak dipakai ya. Ini interiornya ya. Lanjut. Nah, ini buat guidelines. Misalnya permen ruang terbuka hijau. Ini spektrum pokoknya aturan. Nah, ini juga yang lain ruang infrastruktur hijau. Ini yang di Jakarta. Ya.
Yayasan Halal Lifestyle Sumatera Barat kolaborasi dengan Pusat Pariwisata ITB, kliennya BI. Jadi bukan hanya fisik tapi bagaimana lifestyle. Jadi lebih banyak sebetulnya pelatihan kuliner halal, pelatihan fashion muslimah gitu ya, yang seperti itu. Ekonomi syariahnya. Jadi pendekatannya lebih holistik sebetulnya. Arsitektur dan lanskapnya terakhir aja. Nah, saya pikir hal yang menarik buat kami untuk kolaborasi untuk hal-hal di luar fisik, karena yang di luar fisiknya duluan, sebenarnya hal-hal ini yang duluan, baru fisiknya memprovide gitu apa yang harus dilakukan. Lanjut. Ini studio kami di Bandung ya, di dalam Eko Pesantren. Ini project berikutnya yang banyak bambunya. Nah, ini beberapa fitur di kantor kami. Ini suasana malam harinya, jadi lebih banyak bambunya lah pokoknya. Kami dedikasikan buat kegiatan sosial ya. Tidak profit gitu. Saridona, kata orang Sunda, saridona gitu. Nah, ini banyak dipakai berbagai macam kegiatan, guru TK, anak TK, SD, SMP, siswa persis di sebelahnya kantor kami, bersebelahan ya, nempel sama kantor. Ini acaranya Agi misalnya. Ibu-ibu TK, guru TK seperti itu. Ini RLA Studio, tempat kami. Ini beberapa proyek yang kami pilih. Bambu ya, resort di Kepulauan Anambas, satu pulau yang sangat keren banget, dekat dengan Singapura, tapi ada di Kepulauan Riau. Kliennya orang Inggris, tinggalnya di Singapura. Lanjut. Nah, ini bambu tuh bisa begini soalnya, bisa resort nih, resort untuk Mas datang sini harus pakai seaplane, harus pakai mendaratnya di laut, pakai dijemput di Batam, turisnya dibawa ke sini, mendarat di laut. Wah, gaya. Dan semuanya yang tinggal sini katanya yang menginapnya nggak ada orang Indonesianya. Padahal ini sangat bagus, sangat indah, sayangnya penguasaannya bukan kita, yang menikmatinya juga bukan kita. Harga termahalnya per malamnya 60 juta katanya, dan nggak boleh satu malam, minimal 3 malam atau seminggu malam. Ya. Oh. Lanjut Tapi lagi. mundur perlahan Pak, warga Indonesianya Pak. Kalau buat katalog pro insya Allah kalau menginap itu insya Allah juga sama kayak sama. Bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Bisa. Percayalah, saya udah lihat keren. Ini restoran terbaru kami di Soreang ya, juga pakai bambu. Selain arsitektur juga lanskapnya kami yang kerjakan. Ya, ini bambu juga. Lanjut. Oh, lambat ya. Oke, ini rada delay sedikit. Pak Budi, saya silakan. sambil nanya ya Pak. Ya. Tadi kan ini balik lagi ke ruang lingkup pekerjaannya RLA nih Pak. Kan tadi ada perencanaan dari mungkin urban design juga ada, perencanaan kota, terus ada perencanaan pariwisata gitu. Nah, biasanya kalau kita udah ngomongin area-area komersil itu kan pasti klien atau pemberi tugas juga akan ada pertimbangan ekonomisnya gitu Pak. Nah, Pak Budi dan teman-teman RLA sendiri itu juga apakah ada studi sampai ke situnya Pak? Proyeknya besar, biasanya kami minta kami dibolehkan untuk melakukan feasibility study. Nah, feasibility study-nya itu 3 hal. Isu sosial, isu lingkungan, sama isu ekonomi. 3 ini harus dilakukan. Seperti tadi proyek yang Jateng Valley yang 500 hektar, itu kami minta harus ada business plan-nya. Harus ada business plan, tapi juga ada social plan, ada environmental-nya. Nah, khusus yang environmental sama sosial, biasanya kami kerjasama sama universitas di dekat situ. Oke. Misalnya kalau di Jogja, kalau di Kabupaten Semarang ya dengan Undip gitu ya. Nah, tapi kalau yang bisnisnya, kami bilang jangan dengan universitas, tapi dengan KJPP namanya ya. KJPP yang sudah bankable. Jadi kalau mereka ngitung itu banknya percaya. Kadang-kadang kalau universitas yang hitung belum dipercaya sama bank. Jadi kalau sosial sama environment boleh dah di universitas. Ya kan, tapi kalau sudah bisnis kita bilang kita serahkan pada yang memang biasa praktek di lapangan. Jadi kalau proyeknya besar, Pak Bayu, kalau proyeknya besar iya. Tapi kalau proyeknya tidak seperti ini si kliennya ini memang jiwa bisnisnya kuat sekali. Ini yang punya Bancakan tuh restoran Sunda Bandung. Nah, dia bikin lagi nih. Jadi dia sudah yakin laku gitu. Yakin laku. Bahkan ketika COVID ini tutup, dia buka lagi satu lagi. Dia buka satu lagi, saya sampai telepon, ini teman saya sendiri soalnya, anak planologi. Ini kalau lagi COVID kenapa kamu berani buka lagi? Dia cerita. Ini pentingnya research. Saya udah research di dunia ini ketika COVID, 10
bidang industri yang masih hidup, salah satunya kuliner. Dari 10 ketika dikerucutkan jadi 3, tetap kuliner ada di situ. Jadi sedang COVID, sedang tutup, dia buka. Satu lagi restoran Mbak Jamba di Riau namanya. Jadi dia sekarang punya banyak, dan ini laku sekali. Ini juga sekarang jadi laku sekali. Jadi dia nambah beli lahan baru gitu ya. Nah, jadi kalau proyeknya kecil sebetulnya kliennya kalau sudah punya feeling bisnis dia berani. Tapi kalau proyeknya besar kayak tadi kan dari konsorsium ya, yang tadi yang Jateng Valley itu swasta konsorsium 5 perusahaan besar gitu ya. Angkanya juga besar sekali. Jadi kami juga menyarankan sebaiknya ya ada FS-nya lah karena investasinya besar sekali di situ. Itu kira-kira Mas Bayu. Om Bayu, maaf. Nah, yang menarik juga dari RLA ini kan adalah gimana Pak Budi dan teman-teman RLA selain mendesain tapi juga mengikutsertakan konsep konsep syariahnya gitu ya, Pak. Nah, di beberapa kasus ya, kalau enggak juga. Kalau kayak tadi ya silakan. Misalnya kan pada saat kita sebagai desainer, tapi kita juga pengen memasukkan unsur-unsur agamis gitu ya, Pak. Itu menurut dari Pak Budi sendiri, sejauh apa sih Pak pemberi tugas atau klien itu bisa menerima gitu? Karena ya tadi studinya juga kan pasti dari RLA juga cukup banyak pertimbangannya. Biasanya seperti apa, Pak Budi? Ya. Misalnya yang paling gampang itu yang pariwisata ya. Jadi pariwisata itu kan pariwisata yang paling nyerempet-nyerempet ke perkeleruan istilah saya, perkeleruan. Walaupun kalau banyak orang pariwisata dengar saya, mereka nggak setuju saya tahu. Tapi nggak apa-apa. Tapi faktanya di lapangan begitu. Sehingga saya katakan kita harus masuk dong ke pariwisata halal. Karena halal tourism itu mendunia halal tourism itu. Contoh, pusat penyedia makanan halal di pesawat di seluruh dunia itu dapurnya ada di Bangkok. Pasti urusannya bukan syariah, pasti urusannya bisnis. Iya. Namanya juga di Bangkok, ngapain mereka mikir syariah? Jadi sebenarnya dari sisi kalau kita nggak bicara syariah sekalipun, ternyata halal tourism ini lagi mendunia luar biasa. Di Jepang lagi banyak-banyaknya. Sekali. Singapura juga ingin menjadi halal hub center ya. Jadi isunya tentu sekarang banyak orang yang makan merasa ingin aman. Inggris, masyarakat Inggris kalau beli daging ayam sekarang dan daging biasa sapi, mereka ingin belinya tetap di makanan halal, yang dijual makanan halal di Inggris ya, di London khususnya. Kenapa? Karena mereka merasa ini yakin lebih sehat. Nah, jadi isu ini mendunia sebetulnya. Jadi saya mendekatinya tidak dari syariatnya. Kalau bukan ini ya, kalau ke klien umum lah, saya bilang kita ngomong syariat dulu deh. Jelas lebih sehat, lebih higienis. Ya. Dan ini terbukti di dunia. Kami punya data-datanya dari tahun ke tahun. Halal tourism itu meningkat dengan sangat pesat. Sehingga kita bukannya membatasi tourismnya, tapi kita bilang extending the services. Jasanya yang kita perluas. Jadi ada pilihan. Sekarang orang kalau mau datang ke hotel, mau yang beralkohol, ada kesempatan orang mabuk ya atau tidak. Seperti Sofian Hotel ya, teman saya di Jakarta ya, tahu ya Sofian Hotel. Itu banyak yang non muslim yang datang ke sana karena merasa aman membawa anak-anaknya. Ini family hotel. Mereka yakin di situ tidak ada orang mabuk, akan yakin ya tidak ada aneh-aneh gitu ya, Pak. Ya, jadi ternyata nilai-nilai muslim yang seperti ini universal sebetulnya. Sangat universal. Nah, kalau ke klien yang umum saya akan bicara universalismenya ya, universalitasnya lah. Kecuali kalau memang saya ingin memang sengaja berbasis syariah seperti di Padang ya, itu jelas lah Padang. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas Bayu, pertanyaannya menurut saya bisa mencerahkan lah. Pertanyaannya bukan jawabannya ya. Sama Pak Budi. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi ke paparan. Kita masuk ke Baitul Makmur ya, sesuai dengan judul. Jadi saya sengaja ngebut saja mengenalkan RLA. Ini juga kami merasa sangat bersyukur aktif di sini dan saya dapat diupdate oleh teman yang di Melbourne. Baru saja mereka berhasil membeli 2 kafling tambahan karena ini kan terdiri dari kafling ya, nanti saya lihatkan. Jadi dulu saya memang tinggal sekolah di Australia 4,5 tahun 98 sampai 2002 untuk urusan sekolah. Jadi saya lumayan kenal dengan masyarakat di sana dan ini salah satu masjid yang biasa saya datangi lah, komunitasnya. Komunitas apa? Komunitasnya Ibu Ziza, komunitas orang Padang. Iya, namanya SAS, sulit air sepakat ya.
Nah, jadi mereka punya masjid dikelola oleh orang Indonesia, ingin dibesarkan untuk menjadi tidak hanya buat orang Indonesia. Idenya begitu. Kenapa dikatakan sangat strategis? Karena dia persis di sampingnya stasiun kereta api. Oke. Nah, selalu permasalahan masjid di Australia itu kita sering kena komplain dan dendanya mahal ya. Ada masjid pokoknya di satu tempat di Australia didenda 200 juta, 12 juta rupiah ya. Karena komplain dari tetangga-tetangga, orang kalau sudah sholat Jumat itu biasanya supir-supir taksi sembarangan kan, parkirnya sembarangan. Iya. Nah, fine mahal sekali dan mereka komplain, akhirnya masjidnya yang di fine, didenda baru aja juta ya misalnya. Jadi itu sangat strategis karena orang bisa sholat nyaman karena kita punya parkir, tanda kutip parkirnya stasiun kereta api yang sering kosong. Kalau penuhnya itu hanya pagi dan sore aja. Ya, ketika orang berangkat kerja sama pulang kerja kan. Jadi orang itu kan di sana istilahnya park and ride. Jadi dari rumah parkir di stasiun, mereka naik kereta gitu. Nah, pada saat posisi hari Jumat biasanya rada kosong. Nah, jadi mereka sangat senang membuat ini dan banyak lembaga yang terlibat sebetulnya. Jadi banyak lulusan-lulusan Melbourne seperti Pak Syafi Antonio dengan tazkiyahnya, juga bantu di sini Pak Denny Indrayana ya, Wakil Menteri. Rumahnya dekat nih dengan ini. Dekat banget dengan masjid ini. Beliau juga bantu Pak Ari Ginanjar dengan ESQ-nya ya, itu juga banyak fundraising ya untuk proyek ini. Alhamdulillah akhirnya bisa berhasil beli 2 kafling lagi. Kafling ketiga miliknya orang Israel. Dia nggak mau jual ya, tapi mudah-mudahan nanti dia akan jual suatu saat ya. Amin. Oke. Semoga dimudahin ya Pak ya. Amin. Kita lanjutkan ya, itu pengantar. Iya. Lanjut. Jadi ini lokasinya. Ya ini prosesnya, proses dari mulai lokasinya di mana, karena kita orang Indonesia belajar banyak regulasi di sana akhirnya. Alhamdulillah waktu itu saya memang sedang ada tugas, saya bantu Darut Tauhid, Yayasan Darut Tauhid, bantu Agim, sedang membuat masjid di Perth, Masjid Al-Latif namanya di Perth. Jadi saya ke sana, ke Perth sambil ngedesain yang di sana, itu juga kami lihatkan kalau masih ada waktu. Di Perth menarik juga, dan juga alhamdulillah baru berhasil memberi beberapa tanah baru, ya. Kemudian saya sekalian ke Melbourne deh karena teman saya bilang mau desain masjid. Jadi saya di Perth terbang ke Melbourne dan sekalian belajar datang ke City Council-nya, belajar tentang planning permit-nya gimana, building permit-nya gimana agar comply gitu ya dengan aturan-aturan mereka. Jadi pertama kali sebetulnya saya pernah ngedesain masjid, merenov waktu saya masih sekolah tahun 2000-an di Melbourne. Alhamdulillah terbangun ya. Nah, jadi ini yang lebih serius, kalau yang ini nggak renovasi karena renovasinya besar-besaran gitu. Dari mungkin 4 kali lipat dari yang sekarang ada, yang sekarang akan dihancurkan. Jadi prosesnya belajar regulasinya, site analysis, visioning biasa itu kita mau seperti apa, tapi tidak saya lihatkan karena terlalu banyak di sini. Kita studi literatur dan baru kita mulai mendesain. Jadi prosesnya agak panjang, apalagi di negara yang kita tidak akrab dengan aturan-aturan mereka. Lanjutnya. Pak Budi, maaf Ziza. Ya, silakan. Belum masuk. Ya. Nah, kalau untuk di rumah ibadah khususnya di luar Indonesia gitu kan, apalagi di Australia minoritas untuk Muslimnya gitu Pak. Ya. Regulasinya apakah kurang lebih sama kah dengan yang ada di Indonesia atau seperti apa? Apalagi kan kita tahu kalau masjid biasanya ada pengeras suara nih Pak. Nah, apakah regulasi itu pun juga maksudnya diperhatikan juga di sana Pak? Iya, nggak boleh, persisnya nggak boleh. Nggak boleh ada pengeras suara. Oh, nggak ada pengeras suara untuk azan? Nggak ada. Jadi minaret tadi, minaretnya tadi hanya untuk menunjukin ada masjid loh di situ gitu. Oh, oke. Bahkan berarti di untuk waktu misalkan kayak di masjid kan biasanya masjid kan untuk sholat Jumat, maksudnya sholat berjamaah gitu kan, dengan adanya azan warga sekitar langsung mulai berkumpul. Nah, tandanya apa Pak nanti kalau misalkan di masjid? Tandanya azannya berbunyi di handphone masing-masing. Oh, jadi lebih ke reminder sendiri masing-masing ya secara personal ya Pak? Iya. Ada azan tapi azannya di dalam, nggak boleh keluar azannya. Azannya nggak keluar. Jadi kami tahunya ya tentu kita punya schedule yang sangat terukur ya, schedule-nya. Tapi ya nggak boleh keluar kalau di Australia. Australia nggak boleh keluar. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi ini lokasinya. Ya kita lihat. Ya kita lihat dari skala Australia masuk ke lokalitasnya, yang namanya ini City of Hobson Bay, ada Laverton, lokalitinya Laverton selevel kecamatan. Laverton itu tempat tadi SAS, sulit air sepakat tempat saya
makan makanan Padang selalu di situ ya. Gratis ya, nggak punya uang soalnya lagi mahasiswa waktu itu. Lanjut. Ya. Ya, ini kita belajar langsung seperti apa aturan-aturan sebenarnya, konteksnya ada di mana. Dia sangat detail sekali. Detail. Jadi setiap lodge itu sudah ada dan aturannya sangat jelas, nggak bisa main-main lagi. Kalau main-main tadi salah parkir aja 200 juta ya dendanya. Kalau kita juga menyalahi aturan tentu sangat lebih mahal lagi ya. Biayanya sangat mahal ya, bisa miliaran kena denda, dan kalau nggak nurut terus ya ditutup masjidnya. Jadi memang kita harus ikut aturan lah, ikut aturan. Dan pelajaran berharga ya, kalau di Indonesia kan semuanya bisa ditawar. Bisa dicincai lah ya bahasa ya Pak ya. Cincai lah. Kalau di sana benar-benar strict dengan peraturan ya Pak. Betul. Cincai, kalau di Indonesia cincai. Kalau di Bandung dikasih kelapa ya, kasih gula merah, cincai enak. Cincau. Cincau ya, baik. Lanjut ya. Teman-teman saya ketawa katanya garing nih, bodor saya garing. Nah ini lokasinya di yang warna merah, itu 4 site. Nah, Pak Denny Indrayana kira-kira 4 rumah di belakang rumahnya Pak Denny Indrayana tuh. Wamen, karena beliau jadi profesor tamu ya. Profesor tetap kayaknya sudah di Melbourne University. Beliau juga lulusan Melbourne. Tapi bolak-balik ke Jakarta sekarang, udah punya kantor pengacara sendiri, namanya Integrity. Lanjut. Nah, itu lokasinya. Yang warna itu ada titik-titik itu untuk 4 kafling. Jadi kami desain buat 4 kafling. Di depannya itu ada parkiran itu parkirannya stasiun kereta, kosong kan? Nah, jadi ada rumah satu, dia warna merah yang tegas itu, garis merah tegas, itu rumah itu sekarang difungsikan sebagai masjid dan sudah mendapatkan izin ibadah. Nah, jadi alhamdulillah yang terbeli itu rumah di belakangnya terbeli, itu satu udah kebeli, alhamdulillah. Yang sebelahnya juga terbeli, alhamdulillah 2 itu sudah terbeli. Satu kaflingnya 7 miliar, kali 2 14 miliar. Semuanya dananya dikelola oleh donatur Indonesia melalui Tazkiyah Institute ya, Pak Profesor Syafi Antonio, Ari Ginanjar juga ikut terlibat. Sekarang alhamdulillah Pak Fatih Karim ya, dengan Qurannya ya, baru datang ke sana dengan siapa tuh namanya? Dulu istrinya Mbak Imbong siapa? Saya sih nggak kenal artis ya. Paula, Pak Gusti tahu. Paula baru datang sana, dia mau bantuin. Oh, wow. Ya, oke. Nah, jadi ini alhamdulillah sekarang sudah ada 3 kafling. Kami sebenarnya ngincer satu lagi persis sebelahnya. Kami ngincer sebelahnya, cuman itu yang saya bilang ini miliknya teman Israel yang dia ngegodain. Harganya kan 7 miliaran harusnya satu itu ya. Dia nawarin kalau berani 13 miliar. Saya ketua panitia hampir 2 kali lipat kan. Nah, teman saya panitianya bilang, "Oke, saya beli ya." Wah, dia mundur. Dia bercanda. Pak Budi, tanya sedikit Pak Budi mengenai ya, silakan. Pertanahan di sana gitu ya. Setahu saya ada juga beberapa kenalan atau teman gitu ya. Ya. Pada saat mereka punya lahan atau rumah di Australia itu perhitungan luasan. Kalau di Indonesia kan luasan tanah itu adalah itu yang bisa dibangun gitu ya. Misalnya 300 meter persegi, 300 meternya itu bisa dibangun. Tapi ada yang cerita ke saya, misalnya lahannya 300, tapi regulasi di sana harus perizinannya tuh per bangunan. Apakah betul? Nah, ini relate-nya dengan proyek Masjid Baitul Makmur ini, Pak Budi. Nah, itu apakah seluruh lot yang ada di slide ini itu akan terbangun, Pak? Atau ada beberapa area-area hijaunya sendiri yang memang regulasinya harus dibuatkan area hijau sendiri, Pak Budi? Ya, baik. Di sana namanya building coverage ya, BCR, building coverage ratio. Berapa bangunan yang terbangun terhadap lahan. Setiap lot sudah ada aturannya sangat detail. Ya, ada yang 30%, 40%, 60%. Di sini 60% boleh dibangun, 60%. Semakin dia dekat dengan titik stasiun kereta, titik stasiun bis, itu namanya TOD ya, Transit Oriented Development, yang biasanya lebih boleh banyak, terbangunnya lebih banyak lagi. Nah, sebenarnya Pak Bayu di Indonesia juga ada namanya KDB, Koefisien Dasar Bangunan. Indonesia juga ada, banyak dan sudah ada aturannya, memang sering dilanggar, kira-kira gitu. Aturan mah ada, cuman dia sering dilanggar. Nah, mungkin makin lama makin ketat. Jadi mereka makanya sangat ketat karena sanksinya mahal, sanksinya besar. Kalau kita melanggar itu sanksinya besar sekali.
Ya gitulah. Jadi betul ada aturannya. Di sini juga ada aturannya. Karena itu kami awal sekali kita harus sampai tahu persis aturannya. Karena kalau tidak kita nggak akan dikasih izin oleh mereka ngebangun. Jadi kita tahu ini rumah ibadah dibolehkan, sebelah sudah ada rumah ibadah. Jadi akhirnya mereka membolehkan. Kalau enggak, percuma juga, kita nggak mau juga membeli tanah kan kalau nggak diizinkan untuk dibangun masjid. Gitu Pak Bayu. Oke, baik. Kita kembali lagi Pak Budi, silakan Pak. Siap. Lanjut, Kang Gusti. Nah ini regulasi tadi saya sampaikan. Jadi kita pelajari regulasinya, ya. Sini kita pelajari persis lotnya ada di mana, kita pelajari aturannya. Kalau ini accessible to public, kita bisa akses dari Indonesia. Kalau ini kita akses dari Indonesia, semuanya ada lengkap. Masuk ke websitenya mereka, kita bisa tahu aturannya di situ apa. Ya, yang nggak boleh praktek di sana yang nggak boleh. Jadi saya harus selalu didampingi dengan local arsitek. Local arsiteknya pernah sekali zooman sama kami dan kita bilang tadinya kami sampai konseptual sampai preliminary design aja. Kalian lanjutkan deh detail engineering desainnya. Nggak mau mereka. Janganlah, itu kan karyanya kalian. Kalian terusin aja, kami supervisi aja. Oke. Senang sekali kalau bisa terjadi. Jadi kita juga belajar banyak. Lanjut. Ya ini lotnya ada di mana, aturannya apa, sangat detail di sana, sangat ketat. Proses untuk saya dengar proses untuk perizinan itu sampai butuh 1 tahun di sana itu. Kalau kita 1 tahun udah kebangun bangunannya. Bangun dulu yang penting Pak. Kalau di sana aturannya ketat ya, ada planning permit, ada building permit, ada seperti FGD-nya gitu kan dengan masyarakat dan sebagainya. Simple question Pak, setiap regulasi yang yang diajukan gitu yang harus diluluskan penuhi gitu penuhi itu makan waktu berapa lama Pak? Ya tadi saya diberitahu totalnya sampai 1 tahun ya. Misalnya planning permitnya 6 bulan karena paling berat katanya planning permit karena harus izinnya banyak. Nah kemudian setelah itu ada building permit itu juga kira-kira 3 bulan. Setelah itu ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar, diundang, biasanya mereka diundang, mereka dikatakan public hearing ya, public hearing kalau di sana. Kita mah FGD lah. Ya, mereka public hearing dengan komunitas-komunitas dan komunitasnya sangat kritis. Secara itu kritis banget gitu. Ngerti soalnya, ngerti masalah, ngerti hak dan kewajibannya mereka. Jadi mereka nanya macam-macam dan kalau kita nggak ikut aturan mereka akan komplain. Setelah itu kita didenda. Yang paling sering tuh masalah parkir sholat Jumat. Kan banyak supir taksi udah mendekat waktu dia main parkir sembarangan aja. Mereka pikir hanya setengah jam lah, tapi kan setengah jam itu kadang-kadang mengganggu orang lain nggak bisa keluar mobilnya, parkir dari garasinya, gara-gara kita parkir sembarangan. Itu yang bikin masalah itu menjadi besar ya di Australia. Saya bicara konteks Australia ya, di Australia itu begitu. Jadi banyak orang Islam, banyak juga yang berprofesi sebagai macam-macam, tapi juga banyak jadi supir taksi. Nah kadang-kadang pada saat sholat Jumat itu sembarangan parkirnya, kan mereka terburu waktu mungkin ya. Nah itu mereka nggak sadar itu yang didenda tuh masjidnya dan mahal dendanya. Kalau berulang ditutup masjidnya, ditutup sebulan dulu, 2 bulan dulu, dan itu kan merugikan ya, karena kan terbatas masjid yang bisa dipakai sholat Jumat kan terbatas. Ya, hal seperti itulah yang menurut saya PR bagi orang Islam ya, bagi kaum muslimin, PR-nya gitulah, kurang taat aturan. Ya ini beberapa planning policy, local planning policy, building ini ada building apa nih bacaannya nih? Building class ya, tipe buildingnya semuanya kita pelajari sehingga waktu kita presentasikan juga bisa dipahami. Jadi saya presentasi di komunitas mereka dulu waktu itu. Saya presentasikan di depan komunitas yang masjid ya. Jadi mereka juga kritis. Nah mereka merasa aman lah bahwa kami sebagai arsitek Indonesia juga ikut mencoba memahami aturan-aturan di Melbourne. Ya. Jadi benar-benar kuat ya Pak Budi ya. Jadi nggak hanya cuma presentasi ke Pemdanya misalnya gitu ya, tapi di kayak warga lingkungan di daerah situnya juga harus diyakinkan gitu ya Pak. Betul. Bahkan mereka lah yang harus diyakinkan dan izin nggak akan keluar kalau mereka tidak memberikan rekomendasi. Izinnya nggak akan dikeluarkan. Gitu. Next. Ya ini mungkin tadi ya, yang warna hijau itu kotaknya. Yang warna merah itu baru satu kafling, kita buat bertahap. Kita buatnya pentahapan. Karena biasalah kalau kerjaan sosial gini, uangnya kan nggak langsung ada. Jadi sekarang ada uangnya untuk beli tanah. Alhamdulillah berhasil beli 2 tanah, 14 miliar. Masih ada uang, karena kalau tidak salah lumayan, sudah terkumpul 30-an miliar gitu.
Sekarang mau beli tanahnya teman Israel sebelah, dia nggak mau jual, ya. Nggak apa-apa, kita akan tetap jalan. Kita akan jalan dengan 3 tanah udah cukup. Ini tadi ada railway stationnya, ada parking space, kira-kira gitu suasananya. Dan ini daerahnya daerah perumahan. Ya. Lanjut. Ya, ini kita mulai masuk ya. Tadi site coverage 60%, ada garden areanya 35% sama yang lain-lain ya. Jadi begitu kondisinya. Ini buat 4 kafling ya. Lanjut. Tiga lantai. Kami rencanakan 3 lantai. Ya, ini analisis site-nya. Ya, kita bicara dalam skala makro dulu ya, bahwa ada berapa masjid di sekitar situ kita bisa lihat. Nggak banyak. Dalam skala 15 km aja 7 masjid aja. Nggak banyak masjidnya. Dan biasanya tergantung komunitas. Ada komunitas Libya, di sana komunitas Turki ya. Nah, ini akan menjadi, walaupun sekarang ini Indonesia yang mengelola, tapi alhamdulillah yang datang ke sini banyak sekali orang lain. Di Perth, waktu saya ke Perth itu, juga orang sana senang sekali di kita itu. Karena kita itu sering ngasih makan. Kalau Jumatan ngasih makan gitu ya. Terus kita itu toleransinya tinggi gitu. Kalau mereka salah nggak apa-apa gitu. Tapi di masjid lain ditegur dengan keras gitu ya. Nggak terbiasa orang Indonesia digituin. Jadi teman saya yang udah lama di sana aja, udah belasan tahun, dia merasa, oh bisa ditegur keras banget ya. Padahal udah lama di sana. Nah, mereka senang sekali makan di kita, kasih bakso segala macam. Karena kita tuh memang dikenal ramah di sana. Dikenal ramah ya. Jadi orang di masjid Indonesia disiapin makanan, kita memang defaultnya kan senyum ya. Defaultnya orang Indonesia itu senyum. Itu disukai. Intermezzo sedikit Pak Budi, mungkin itu salah satu ya. Alasan banyak masjid di luar negeri tapi pengurusnya orang Indonesia, mungkin itu kali Pak ya. Benar banget. Itu sekarang ya di Jepang itu masjid terbesar di Jepang itu dikelola oleh orang Indonesia dan memang dibeli oleh komunitas Indonesia mayoritasnya. Adanya di Osaka. Ya. Namanya MIO kan, MIO, Masjid Istiqlal Osaka. Luar biasa. Ada 5 lantai di tengah kota. Hebat bener. Di Jepang itu, makanya saya katakan tadi halal tourism itu bukan isu syariat, itu isu bisnis kalau buat orang Jepang. Mereka sekarang bikin banyak sekali aplikasi yang halal, ingredients-nya kalau pakai aplikasi itu langsung ketahuan gitu ya. Kita tinggal cek aja di ingredients langsung ketahuan dan sebagainya. Jadi Jepang lagi membesar sekali. Dan Pak Fatih Karim setahu saya lewat Cinta Quran juga dengan Paula ya baru menyelesaikan masjid di Yokohama. Nah, alhamdulillah insya Allah Darut Tauhid juga mau bikin di Nagoya. Mudah-mudahan tahun depan mulai. Alhamdulillah, semoga tercapai semua Pak. Amin. Oke, boleh lanjut ya? Ya, silakan Pak. Ini di dalam 1 kilometer kita lihatkan ya suasananya seperti ini. Kita belajar dari masjid-masjid yang ada di sekitar sana juga. Jadi waktu saya ke sana hanya 2 hari, saya survei link di Melbourne, belajarlah dari masjid-masjid yang ada di sana. Lanjut lagi. Nah, ini kondisinya. Tadi yang warna titik-titik merah itu lokasi kita. Ini ada stationnya, ada taman, ada commercial area. Makanya di belakang masjid yang mendekati commercial area kita jadi daerah komersial. Agar ada pemasukan buat masjid ya, terus ada pemasukan biar kita nggak tergantung kenceleng ya. Lanjut, harus punya bisnisnya, unit bisnisnya kira-kira gitu. Ini suasananya, itu yang pojok itu masjidnya itu yang pojok yang A, gambar A. Lanjut saja. Ini dari sudut pandang berbeda ke arah commercial area. Jadi ini di suburb di pinggiran kota, bukan di kota Melbourne ya. Pinggiran kota, makanya lebih lengang ya. Kalau dari tengah kota kan udah padat ya, banyak bangunan tinggi. Di sini nggak nyaman sekali, enak sekali. Semuanya tenang, bisa makan Padang dari sulit air. Buziza tuh ya. Oke, kita masuk ke desain. Kita masuk ke desainnya, lanjut saja yang merah. Nah, jadi kita mulai lihat persentase mana yang untuk religious paling banyak 31%. Untuk komunitas 24%, recreational 21%, educational 24% ya. Jadi kita bagi seperti itu dalam masjidnya. Ini masjidnya 3 lantai untuk 4 kafling tuh. Lanjut. Ya, ini beberapa contoh ya pembangunannya seperti ini. Ada menaranya, walaupun nggak boleh ada suara dari menara, tapi untuk menandakan biar orang begitu naik kereta api ya, commute dari Melbourne ke sini lewat sini ketahuan oh ada masjid di situ, dan enak kan, stasiun deket turun ke masjid. Jadi ini sangat strategis didukung oleh organisasi
Islam yang lebih besar dari Indonesia karena satu-satunya tempat yang paling strategis 11 stasiun, sehingga orang nggak perlu naik kendaraan pribadi yang mahal kan. Kalau di sana tuh kalau naik kendaraan pribadi mahal soalnya. Jadi pakai kereta lah, pakai kereta cepet, nggak kena macet dan sebagainya. Dan sangat walking distance ya Pak dari area. Sangat. Kalau dari stasiun itu mungkin nggak nyampe 5 menit udah nyampe sini karena saking dekatnya. Lanjut. Ya, kita bikin beberapa alternatif. Setahu saya hanya lihatkan satu alternatif saja yang sudah jadi. Ya, ini lewat saja. Ini ada satu alternatif pertama, ya, begini. Alternatif 2. Nah, alternatif 3 yang berkembang. Yang kita kembangkan akhirnya alternatif 3 yang mereka pilih. Lanjut. Itu di atas yang warna biru-biru itu solar panel ya. Oke. Ya. Lanjut. Ya, ini facing desainnya, kita katakan itu yang lama kan ada di belakang situ. Terus kita mulai dari yang paling ujung, karena sebetulnya kiblatnya di situ. Jadi lebih baik, jadi kita nggak mengganggu yang lama, kita bangun lagi yang baru. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah terbeli nih. 2 kafling ini sudah terbeli. Baru aja seminggu lalu setahu saya terbelinya. Ya, lanjut. Ya, ini nanti prosesnya begini. Setelah jadi, bertahapnya seperti ini pelan-pelan. Lanjut. Ya, ini juga gitu, tahap pertama yang di sana dulu, yang paling ujung dulu, yang kiblatnya di sana, yang diagonal itu kiblatnya itu ada yang keluar itu mihrabnya. Jadi yang lama dihancurkan, tetap ada menara sederhana, tempat parkirnya juga kita siapkan. Lanjut. Ya, ini tahap pertama ya, sebelum jadi yang seperti tadi idealnya. Lanjut. Ini dari ujung dekat commercial area. Yang atasnya itu, nah ini yang tadi dari parkiran stasiun kereta api seperti ini nanti kelihatannya. Tahap pertama. Lanjut. Oke, ini juga tahap pertama. Lanjut. Oke. Nah, ini yang ke arah komersial kita juga buatkan supermarket gitu. Milik masjid, dikelola oleh masjid. Biar ada pemasukan buat masjid, buat maintenance. Lanjut. Ya, ini tahap ketiga. Jadi mulai naik ke lantai 3 sekarang. Lanjut. Nah, tadi ada 3 alternatif. Yang dipilih adalah alternatif 3 dengan pros and cons-nya ya tadi. Lanjut. Oke, lanjut aja. Ya, lanjut. Nah, inilah yang dipilih, dilihat dari commercial area. Paling ujung itu ada menaranya. Seperti inilah yang terpilih oleh komunitas di sana ya. Paling atasnya juga ada solar panel. Ini jangan-jangan malah jadi sebuah bangunan ikonik di perumahan sana, jadi malah Pak ya. Amin, katanya sih begitu ya. Mereka sangat senang karena akhirnya ya dengan gambar ini alhamdulillahnya ya. Kami kan kontribusinya ya inilah membantu desain gitu. Dengan gambar ini mereka sudah mendapatkan hampir 30 miliar kan. Jadi mereka jualan gambar dulu, jualan ide. Alhamdulillah. Ya. Lanjut, paling atas itu ada amphitheater tuh dia paling atas. Nah, ini gambar-gambar sedikit teknis ya. Jadi di bawahnya itu sedikit sekali ada commercial area, tapi bisa dipakai sholat kalau Idul Fitri. Itu garis-garis itu garis-garis sholatnya. Terus ada ruang kecil, tadi ada ruang kecil itu buat supir taksi. Jadi kalau cepet-cepetan di situ aja. Jangan naik ke atas deh. Makanya harus ada, kita bilang harus ada di bawah karena kita tahu supir taksi itu pengen cepet-cepet. Ya udah kita taruh di bawah kecil aja kayak musola kecil ya. Nah, mereka senang sekali waktu saya bilang gitu. Kita bikinin buat supir taksi. Oh ya, perlu itu. Kalau mereka naik ke atas mungkin mereka nggak mau. Waktunya berharga. Ini bagian atasnya, yaitu masjidnya yang tadi diagonal, kelihatan garis-garis diagonal. Lanjut. Ini terus naik ke atas dan ada amphitheater di paling atasnya. Ya. Lanjut. Ada video? Belum? Oke, ini kita lihatkan videonya ya. Ini beberapa gambar bagusnya dari beberapa titik. Jadi parkirnya itu di lantai dasar. Lantai dasarnya semua bisa parkir. Nah kita terus terang dalam tanda kutip ngakalin izinnya gitu. Parkirnya banyak. Tapi kalau nanti Idul Fitri kan Idul Fitri bisa parkir di stasiun. Ini kita jadi tempat sholat. Berarti area parkiran stasiun gitu Pak ya, itu sebetulnya masih area publik Pak ya. Jadi misalnya public. tidak hanya pengguna kereta di stasiun itu, tapi
orang yang mau ada aktivitas di area stasiun itu juga boleh parkir di situ gitu. Boleh. Tidak ada aturan, jadi tidak ada aturan, asal bayar aja. Asal bayar kan mereka. Jadi publik itu bayar pakai parking meter itu loh, parking meter. Ya asal mau bayar dan murah. Kalau semakin ke pinggiran kota makin murah kalau di Melbourne. Semakin ke tengah mahal banget. Jadi di sini mereka senang parkir di sini karena murah. Mereka murah. Ya, lanjut. Ya, ini dari lantai dasar mau naik ke atas kita buat siap. Ini paling atasnya juga gitu, kita ingin buatkan yang sangat green di atasnya. Ini yang mereka sukai sebetulnya. Saya katakan tapi ya, makanya harus punya unit bisnis. Lanjut. Jadi tadi ininya, amphitheaternya. Lanjut. Kita lihat videonya ya. Oh enggak. Ini videonya, ya. Nggak ada suaranya. Apa-apa. Pak, sambil ngobrol ya Pak, sambil kita ngeliat. Ya, silakan. Kalau untuk sebuah bangunan masjid itu kan selain desain gitu, yang cukup penting juga adalah penentuan mihrab atau kiblat ya, Pak Budi. Kalau di Indonesia atau di negara-negara Muslim yang lain mungkin akan lebih mudah gitu. Desainer bisa bekerja sama dengan asosiasi atau MUI-nya lah. Nah, untuk di Australia ini Pak gitu, itu untuk akhirnya kita bisa menentukan kiblat atau arah kiblat dan mihrabnya itu ada institusi Islami sendiri di sana atau memang akhirnya ya itu kemampuan dari si desainer dari yang ngedesain bangunan masjid ini Pak gitu. Ya, ada. Jadi di sana ada di level provinsinya ya. Di level provinsi Victoria, Muslim Victoria, singkatannya tadi Muslim Victoria Association. Institute kalau Muslim Victoria Association, mereka lah yang menentukan dan mereka yang punya kewenangan itu. Gitu. Saya sudah presentasi di depan presidennya masjid ini. Kalau di gambar desain tentu kami melihat dari ini saja, dari literatur ya, berapa derajat ya, itu bisa ketahuan. Tapi nanti begitu mau dibangun harus tersertifikasi. Kami juga kalau bangun masjid-masjid di Indonesia, walaupun musola sekalipun ya, yang tadi di dapur Awi Soreang tadi, yang restoran bambu, tapi pokoknya bersertifikat. Dan sebaiknya begitulah teman-teman yang udah pada tahu biasanya di Indonesia ya. Nah, kalau di sini juga ada asosiasi yang memang diberikan kewenangan oleh pemerintah Australia. Oke, baik. Nah, ini ada lagi, silakan Pak Budi. Udah, kalau boleh kita lihatkan satu video saja yang di Perth ya, tapi videonya boleh saja, saya nggak cerita, hanya lihatkan videonya aja. Karena ini dari Darut Tauhid, jadi saya punya ikatan emosional yang lebih tinggi lah. Jadi, nah ini ya, ini persis bersebelahan sama gereja, gede banget sebetulnya. Atasnya solar panel, di atasnya. Ini di Perth jauh lebih sepi dari Melbourne. Kayak gini, ada menaranya, dikasih tahu sama arsitek lokal, jangan bikin menara, biasanya nggak diizinkan katanya. Oh, kalau ada kubahnya itu ini ya Pak? Nah, kalau ini Agim ingin tidak ada kubahnya. Agim mengarahkannya jangan ada kubahnya lah, karena biar tidak terlalu frontal. Jadi kayak bangunan umum aja. Karena kita minoritas. Ini juga hasil program ruangnya, hasil dari masukan dari teman-teman di sana ya, komunitas yang mengelola. Baiknya ada ini, ada fitness, mereka ada gym, ada fitness khusus wanita, gitu di sana tuh beda mereka, iya kan, fitness wanita. Dan memang iya, ada saya lihat masjid di sana mirip orang Libya, khusus ibu-ibu tuh betul-betul dimuliakan, ruangannya bagus-bagus. Suasananya gini pedesaan kalau di pinggiran kota Perth ya. Jadi ada courtyard-nya, ada ruang di tengah, di dalam buat anak-anak, karena untuk PAUD, untuk TK kan. Kalau ini kan komunitasnya Indonesia. Walaupun orang lain senang sholat di sini karena tadi makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah. Nah, ini atas permintaan mereka. Mereka kasih tahu, kami ingin ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kita arsitek
Nah ini kan harus ada playground. Masjid itu harus ada playgroundnya buat mereka tuh. Penting. Karena penitipan anak sekalian kan. Kalau buat komunitas Indonesia di Perth. Parkir sangat ketat. Untuk dapat izin, parkirnya harus sesuai. Ukurannya nggak boleh macam-macam. Harus benar-benar standar di sana. Sampai ada area emergency untuk harus ini ya, harus sangat ketat lah, urusan keamanan keselamatan mereka sangat ketat. Ya itu sekilas saja. Mungkin itu yang bisa kami sharing. Terima kasih atas kesempatannya. Go bro. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Pak Rudi, terima kasih. Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama. Pak Ida, terima kasih. Bu Sri, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam acara Protox Ramadan Series hari ini bersama Pak Budi Faisal mengenai Masjid Baitul Makmur. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan program-program Kata Pro lainnya. Kita ada hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week, dan hari Jumat minggu depan kita akan ada bersama Studio Asia Raya. Kita akan membahas mengenai musola dan ruang sosial ya. Karena kita tahu sendiri musola itu terbatas dan bagaimana menciptakan ruang sosial di area terbatas. Ramadan series minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.